Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita imajinasi misteri. Kembali saya Gepri Daud Gurau menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri. Kali ini telah saya pilihkan sebuah cerita yang berjudul Kutang Wewe. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe channel kita ini. Selamat mendengarkan. Rasid dan Umar ngos-ngosan. Mereka habis dikejar warga. Bajuku sobek, Mar. Kesangkut kawat berduri waktu lari di samping tembok tadi. Untung bajumu yang sangkut. Sempat nyawamu yang sangkut. Motar. Sudah kubilang, jangan maling lagi, jangan maling lagi. Masih maling juga. Dasar Rasid. Umar menggerutu panjang pendek kepada Rasid. Karena sebenarnya Umar tidak mau diajak ikut maling, tapi Umar ditipu oleh Rasid. Mau tak mau dia harus ikutan lari. Sementara ayam yang akan mereka colong ternyata sudah dijual oleh Bang Soleh. Dasar Soleh tolol. Sudah jelas saya mau maling, ayamnya malah dijual duluan. Kamu itu yang tolol, Sid. Masa orang maling ditinggalin? Umar masih menggerutu melihat sikap Rasid. Sepertinya otak kawan ini sudah tak sehat lagi, gumamnya. Tapi dia tidak mau mengeluarkan kata-kata itu. Bagus aku meninggalkan tempat ini. Ya wes toh, kalau kamu masih mau maling silahkan maling, aku pulang saja. Sudah hampir jam 3 subuh. Jalan terbentang, silakan. Aku Rasid, pantang mundur, tak akan berhenti sebelum berhasil. Masalahnya kalau tak berhasil besok pagi mau minum apa? Mau rokok pakai apa? Pakai jari telunjuk? Sotoy. Elah, makanya kerja. Ini maling dijadi kerjaan. Alah, tobat. Pulanglah aku. Mampuslah kau sendiri sini, Sid. Akhirnya Umar kabur meninggalkan Rasid. Namun Rasid tidak sedikit pun mempedulikan kawannya yang sudah pergi jauh itu. Dikiranya tanpa dia aku tak bisa berbuat apa-apa. Umar, besok kalau aku berhasil, kau yang paling duluan mengisap rokokku. Rasid terus menggerutu. Namun dia tidak mau berlama-lama tinggal di sini karena takut nanti orang-orang yang tadi mengejarnya akan kembali muncul ke sini, dia tertangkap. Malu dong. Makanya Rasid berjalan menjauhi kampung. Dia pasrah sekarang, apapun yang akan terjadi dia akan tetap bekerja karena memang di kantongnya sudah tidak ada sepeser uang pun. Di atas pohon sana bergelantungan buah kelapa yang sudah tua, banyak sekali. Akhirnya daripada kosong, ya mau tak mau Rasid memanjat pohon kelapa itu dan memetik semua buah. Lalu dengan tergopoh-gopoh Rasid membawa buah kelapa yang sudah dipetiknya itu ke sudut kampung. Kebetulan di sudut kampung sana ada sebuah rumah tua yang sudah tidak ada penghuninya sejak beberapa tahun belakangan ini. Rasid bersembunyi-sembunyi hingga akhirnya dia sampai di belakang rumah tua itu dan mulai bekerja mengupasi kulit kelapa agar tidak terlalu besar onggokannya dan tidak terlalu berat. Rencananya setelah siang nanti dia akan membawa buah kelapa ini ke warung. Dia akan menjual buah kelapa ini dengan grosir saja, asal dapat beli rokok. Jadilah.
Kemudian dia duduk dengan niat hendak beristirahat sebentar, sebab Rasid merasa capek sekali setelah memanggul buah kelapa yang agak banyak dan jauh lagi jaraknya. Hingga akhirnya Rasid memutuskan untuk duduk lalu berbaring di atas tanah begitu saja. Tapi alangkah terkejutnya Rasid ketika matanya memandang sesosok tubuh tua yang berjalan perlahan-lahan menuju arah belakang rumah tua itu. Rasid langsung saja tiarap bersembunyi dan mengintip apa yang dilakukan oleh perempuan tua yang makin lama makin mendekat. Tapi ternyata perempuan tua itu berbelok masuk ke dalam ruang belakang rumah tua itu. Rasid memperhatikan, lalu dia duduk dan melihat ke arah pintu yang sedang terbuka. Di sana Rasid dapat melihat dengan jelas perempuan tua itu membuka semua pakaiannya, lalu masuk ke dalam sebuah bak yang berisi air yang ada di dalam kamar mandi di bagian belakang rumah tua. Rasid mendekati ruangan itu dan melihat dengan jelas perempuan tua itu mungil sekarang sedang berendam di dalam bak. Yang terlihat sekarang hanyalah kedua kaki dan kepala, sementara bagian tubuh yang lain masuk ke dalam air. Rasid terbelalak, terduduk kaget mendengar suara yang keluar dari mulut perempuan di dalam bak. Wewe gombel, gumam Rasid. Tiba-tiba dia ingat dengan kata-kata kawannya bahwa apabila kutang wewe gombel itu berhasil diambil, maka dia akan bisa menghilang. Rasid bingung, apakah dia akan mengambil kutang wewe gombel itu? Apakah tidak ada resiko yang akan dia terima? Apakah dia berhasil mendapatkan? Lalu Rasid memperhatikan sekeliling wewe gombel itu berendam. Rasid melihat pakaian wewe gombel itu bertaburan di lantai. Rasid memilih-milih mana kira-kira yang kutangnya. Akhirnya Rasid melihat kutang wewe gembel itu berada di bagian dekat sekali dengan pintu masuk. Karena tadi wewe gombel itu menabur-naburkan saja pakaiannya dan langsung masuk ke dalam bak yang berada di dalam kamar mandi ruangan ini. Akhirnya Rasid kumpulkan segala keberaniannya dan putar otaknya sekencang-kencang mungkin. Ada ide, gumam Rasid. Rasid mengambil sebatang ranting yang tak jauh dari tempatnya. Perlahan-lahan dia mengupas-ngupasi kulit ranting dan cabang-cabang yang berada di ranting itu hingga menyerupai sebuah galah. Perlahan-lahan Rasid mengait-ngaiti kutang wewe itu dari luar pintu. Rasid berhasil. Buru-buru Rasid menggenggam kutang wewe yang baru saja didapatnya. Perlahan-lahan pula dia beringsut-insut dan akhirnya Rasid kabur meninggalkan wewe gombel yang sedang asik berendam di dalam bak. Rasid kaget, ada yang menjalar-jalar di tangannya ketika menggenggam kutang wewe gombel itu. Setelah diperhatikan, rupanya kutunya. Wallahu Akbar, banyak sekali kutu yang menjalar di atas kutang wewe gombel itu. Apalagi baunya, na'udzubillah min zalik. Namun Rasid tidak mempedulikan kutu-kutu yang menjalari di tangannya. Dikibas-kibaskannya saja hingga kutu-kutu itu berpelantingan. Sementara baunya yang Rasid pura-pura tidak mencium saja. Maklum, ini pusaka katanya. Pusaka yang akan memberi harta yang banyak, katanya sih. Setelah Rasid merasa dia sudah sampai di suatu tempat yang aman, Rasid membolak-balik kutang wewe gombel itu, diperhatikannya baik-baik.
Sehingga Rasid lupa dengan kelapanya yang tadi bersusah payah dipanjat dan digondong jauh-jauh. Kutang wewe gombel ini jauh lebih asik daripada kelapa. Berlahan-lahan namun pasti, Rasid memakai kutang wewe gombel itu di tubuhnya. Rasid kaget. Tiba-tiba dia tidak tahu lagi di mana dia berada sekarang setelah mengenakan kutang wewe gombel itu. Dia tidak pernah berada di sini. Sekarang dia berada di pegunungan yang sangat sunyi, tidak ada orang di sini. Rasid coba berjalan, tapi tak ada juga orang. Akhirnya Rasid melihat sebuah istana yang amat megah. Rasid mendekati istana itu. Di kejauhan dia melihat beberapa orang sedang berjalan menuju suatu tempat. Rasid bersembunyi. Perlahan-lahan Rasid mengikuti orang-orang itu. Tiba-tiba orang-orang itu berhenti dan berebutan. Sepertinya mereka sedang memperebutkan sebuah kue tar yang amat enak sekali rasanya. Tapi ternyata yang mereka perebutkan itu bangkai kucing. Mereka berebut makan bangkai kucing itu begitu saja, sehingga mulut-mulut mereka belepotan. Mereka tertawa-tawa senang sekali. Rasid mual ingin muntah, tapi dia tidak bisa mengeluarkan muntahannya di situ. Takut-takut nanti terdengar oleh orang-orang itu dan mereka akan tentu saja mengejar Rasid. Syukur kalau cuma ditangkap. Bagaimana kalau dimakan seperti bangkai kucing itu? Wah, bisa mampus. Karena itulah Rasid menahan mualnya. Tidak sedikit pun dia mengeluarkan suara, walau perutnya sudah terasa mau meledak saking mualnya. Ditambah lagi kutu-kutu dari kutang wewe gombel itu menjalar ke sana sini. Hehehe, sekarang satu kutu nyangkut di anunya. Hehehe, nasib Rasid. Dia menggelinya-gelinya tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau nanti salah-salah gerak menimbulkan bunyi, orang-orang itu akan melihatnya. Dibiarkannya saja kutu yang keluar dari kutang wewe gombel itu menggelitik-geliti anunya. Untuk apa susah-susah mendapatkan kutang wewe gombel ini kalau cuma melihat orang-orang makan bangkai kucing saja, pikir Rasid. Akhirnya dia berusaha berlahan-lahan meninggalkan orang-orang yang masih berebut bangkai kucing. Rasid mendekati istana yang dilihatnya itu. Istana amat megah sekali. Sekarang Rasid berada di belakang istana, tapi di sana dia masih melihat orang-orang berkerumunan. Di sana ada seekor kerbau yang begitu saja dipukuli oleh mereka, lalu mereka berebut memakan daging mentah. Mulut mereka berdarah-darah, tangan mereka berdarah-darah, semua tubuh kerbau itu akhirnya masuk ke dalam mulut mereka. Yang tinggal hanyalah tulang-tulang saja. Matanya hilang, kulitnya hilang, bulu-bulunya pun hilang, kotoran, usus segala macam yang ada di dalam tubuh kerbau itu hilang. Yang ada tinggal tengkorak putih saja yang tergeletak. Setelah daging kerbau itu habis, mereka berangsur-angsur pergi meninggalkan tulang kerbau itu. Tak lama kemudian datang seorang pak tua mengambil tulang-tulang itu dan mencampakkan jauh ke belakang istana sana. Ternyata di sana ada pembuangan khusus. Setelah melihat kondisi aman, akhirnya Rasid merangsek ke belakang istana. Hingga sekarang dia berada di sebuah pintu. Karena dia melihat keadaan aman, maka Rasid mendekati pintu itu. Setelah buka, dia langsung masuk ke dalam. Wow, Rasid terkejut sekali. Di sana banyak sekali uang bertaburan. Rasid buru-buru mengambil sebuah goni yang berada di sudut ruangan itu, memasukkannya sepuas hatinya hingga penuh. Akhirnya Rasid mengangkat goni itu, tapi Rasid tak mampu, berat sekali. Dengan sedikit rasa sedih, Rasid mengeluarkan sebagian uang yang sudah dimasukkannya ke dalam goni. Setelah diangkat, dengan terbungkuk-bungkuk Rasid mampu mengangkat goni itu. Akhirnya dia pun keluar. Nampak raut sedih di wajahnya karena dia tidak sanggup membawa uang segoni penuh. Hanya setengah goni yang bisa dibawa oleh Rasid. Buru-buru dia meninggalkan istana tersebut, berjalan entah ke mana.
Tapi dia terus saja berjalan menjauh dari istana yang amat megah itu. Setelah jauh berjalan, akhirnya Rasid menurunkan goni yang berisi uang di pundaknya itu dan membuka kutang wewe gombel yang tadi dipakai. Kutang itu digulung-gulung dan dimasukkan ke dalam kantong. Setelah tidak bersentuhan lagi dengan tubuh Rasid, maka Rasid sekarang berada di sebuah hutan yang ia kenali. Hutan di belakang kampung mereka, di dekat tempat pembuangan sampah. Ya, setelah Rasid memandang ke belakang, ternyata istana megah yang dilihatnya tadi adalah onggokan sampah menggunung yang berkumpul di situ. Sampah-sampah itu adalah sampah seluruh isi kabupaten ini. Karena itu adalah tempat pembuangan sampah akhir. Satu kabupaten sampah-sampahnya berkumpul di sini. Itulah rupanya istana Wewe Gombel itu. Itulah rupanya istana yang dilihatnya tadi. Istana orang-orang yang makan daging kucing mentah, bangkai tepatnya. Tiba-tiba saja Rasid ingat kepada Umar. Umar, Mar, konco kue iki wes koyo. Langsung saja Rasid menuju rumah Umar. Dilihatnya Umar sedang tergeletak di belakang di atas balai-balai yang ada di sana. Hei, bangun, bangun. Mar, tidur aja. Bangun. Udah makan belum? Ini, beli nasi sana, kata Rasid melemparkan setumpuk uang kepada Umar. Umar tersentak kaget. Kamu sudah gila, Sid. Uang mbahmu iki, kata Umar terkaget-kaget karena dia dibangunkan dengan mendadak oleh Rasid. Tuh uang, beli nasi sana, beli rokok, puas-puasin, habisin sendiri, kata Rasid kemudian. Uang opo iki, kata Umar heran-heran. Lalu dia meremas-remas uang merah itu dan dicampakkannya ke semak-semak yang ada di sana. Hei, kok kau buang itu? Sudah kaya sekali kau rupanya, kata Rasid lagi. Uang mbahmu iki, daun itu, stres, kata Umar kemudian. Rasid bingung. Masa iya Umar membuang uang merah-merah itu ke semak? Katanya daun. Rasid diam saja. Akhirnya dia berpikir-pikir. Dalam kebingungannya, Rasid tetap saja memunguti uang merah-merah yang dicampakkan oleh Umar tadi. Lalu dia pergi meninggalkan Umar begitu saja. Tiba-tiba dia melihat si Ujang yang berada di pinggir jalan sedang mendorong motor mainannya. Rasid mendekati si Ujang. Ujang itu bocah yang baru berusia lebih kurang 5 tahun lah, belum sekolah pokoknya. Jang, kau tahu apa ini? Kata Rasid melihatkan uang merah kepada Ujang. Ya ini daun, Kang, kata Ujang, membuat Rasid terbelalak. Ya sudah, Rasid pergi. Dia mencari anak lain. Di sana ditemuinya Anton yang sedang main kelereng bersama Wawan. Lalu Rasid melemparkan uang merah itu ke tengah-tengah mereka. Tapi anak-anak itu tidak menggubrisnya, malah menyingkirkan uang-uang merah itu bagaikan sampah saja. Mereka asik kembali main kelereng. Lalu akhirnya Rasid berpikir, apakah cuma dia sendiri saja yang melihat ini sebagai uang, sementara orang-orang melihat ini adalah daun? Dia belum puas. Akhirnya dia mendatangi sebuah warung, dilempar-lemparkannya uang merah-merah itu ke sana sini di depan warung. Orang-orang melihat, tapi tak ada yang mengubris. Sid, halaman itu baru saja aku sapu, kenapa kau buang-buang daun di situ? Janganlah begitu kawan, kata penghuni warung kepada Rasid. Rasid meninggalkan uang-uang itu lalu pergi menjauh. Dia bingung sekali, buru-buru dia pergi ke hutan sana. Tapi sebelum sampai ke hutan, dia mengajak Tono. Tono mau saja. Setelah Tono sampai di hutan bersama Rasid,
Rasid menyuruh Tono membuka karung. Tentunya karung yang dibawanya dari alam goib tadi. Ternyata Tono biasa-biasa saja. "Emangnya ini daun apaan sih?" kata Tono kemudian. "Entahlah, aku melihatnya di sini. Tapi kenapa orang memasukkan daun-daun itu ke dalam karung?" Rasid pura-pura bertanya pula. Kemudian Rasid meraba-raba kantongnya. Ternyata di kantongnya sudah tidak ada lagi kutang wewe gombel itu. "Waduh, maling dikadalin," gumam Rasid dalam hati. Kemudian dia berpikir lagi dengan kelapanya. Akhirnya Rasid meninggalkan Tono di hutan. Diam-diam dia ngacir meninggalkan Tono. Kembali dia ke rumah tua di mana wewe gombel tadi sedang berendam. Tapi di sana tidak ada lagi wewe gombel. Juga kelapa yang tadi diangkutnya dengan bersusah payah sudah tidak ada juga. Wah, maling kecolong iki. Rasid. Oke sahabat, demikianlah cerita ini kami sajikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik. Dan janganlah kita tergiur dengan hal-hal yang menggiurkan, yang berasal dari mitos-mitos yang menyesatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.